Kita ke bagian C. Bagian C ini diberi soal, persamaan gerak sebuah pegas dengan modulus elastisitas 36, berarti kita masukkan dulu ya, apa yang kita tahu, K itu 36. Diberi beban M itu 4 kilo, M massa itu 4 kilogram. Satuannya nggak saya tulis ya, karena kalau satuannya sudah internasional, saya abaikan saja. Kita langsung masuk nanti di perhitungan. Kemudian ada gaya luar. Gaya luar ini yang seperti biasa kita tulis Rx atau kita tulis Fx gitu ya. Kalau ini bergantung pada T, kita tulis Ft. Ini adalah 61 cos 3,1 T. Nah, kalau ada cos ini, berarti kan kita langsung tahu ya, ini adalah omega 0, gini kan. Nah, kita lihat persamaan karakteristiknya dulu. Sebentar ya, saya tulis persamaan umumnya. Persamaan umum kan berarti yang ini, M, Y double aksen ditambah C, kemudian Y aksen, kemudian K kali Y, gini kan. Itu adalah RT, ini FT ya, nggak apa-apa. FT, RT, atau FX, nah kalian maksudnya ngerti kan ya, itu adalah gaya luar. Nah, karena ini tidak ada redaman, ya dibilang ini kan bebas tanpa ada redaman. Berarti C-nya ini 0, bagian tengah ini tidak ada. Oke, kita masukkan yang ada saja. M-nya 4, masukkan 4, Y double aksen, ditambah K, K-nya diberitahu 36, kemudian Y, sama dengan, kita masukkan ini FT, 61 cos 3,1 T. Ini ya. Kalau saya bagi semua dengan 4, apakah lebih baik ya? Nggak masalah lah ya, kita langsung aja. Jadi persamaan karakteristiknya, nanti 4 lambda kuadrat ditambah ini 36 tanpa lambda ya, tanpa lambda. Ini sama dengan 0. Hati-hati, kanan 0. Kenapa? Karena ini kan persamaan karakteristik ya, jadi diumpamakan homogen dulu. Nah, berarti lambda kuadrat itu adalah minus 36 dibagi 4. Jadi minus 9 ya. Jadi lambda itu adalah plus minus akar dari 9, dan itu berarti 3. Kemudian akar dari min 1 itu berarti I. Ini kan 3I. Nah, ini yang akan kita pakai sebagai omega. Masih ingat ya yang zaman berapa minggu lalu itu kan. Kemudian saya pindah ke sini deh. Solusi homogennya sekarang. Jadi Y homogen itu adalah E pangkat min A per 2 kali X. Nah, kita punya T kan ya, berarti ini kali T. Kemudian ini A cos 3T. 3 ini dari omega ya, saya buat yang general dulu, omega 0T, kemudian ditambah B sin omega 0T. Jadi solusi homogennya, nanti A ini kita ambil dari persamaan karakteristik ya, yang sudah dibagi. Jadi ini harusnya kalau kita bagi 4, Y double aksen ditambah 9Y sama dengan 61 per 4 cos 3,1 T. Nah, A-nya 0 ya, A-nya enggak ada. Jadi ini E pangkat 0 ya. Tinggal A cos, langsung kita pakai omega yang barusan kita dapat tadi itu 3. Jadi 3T, kemudian ini B sin 3T. Ini E pangkat 0-nya ini 1, jadi langsung saja ini enggak usah ditulis. Jadi A cos 3T ditambah B sin 3T. Sudah ya, ini adalah solusi untuk homogennya. Kemudian kita cari solusi partikularnya. Yang saya coba kemarin itu adalah dengan metode koefisien konstan. Saya anggap ini RT sama dengan 61 cos 3,1 T. Maka solusi partikularnya itu adalah C cos 3,1 T ditambah D sin 3,1 T. Siap-siap ya, seperti yang lalu ini hitungannya akan panjang sekali. Kita turunkan dulu, untuk nanti kita masukkan ke PD yang semula, masih ingat ya. Ini berarti turunan ya, sin dari 3,1 T, kemudian sin diturunkan jadi cos, ini 3,1 D, jadi ini cos 3,1 T. Kita turunkan lagi, sekali lagi, karena kita mau butuh ini kan, untuk Y double aksen, ini ya.
Jadi sin diturunkan lagi jadi cos. Jadi ini tetap minus 3,1 tapi kuadrat ya. Kemudian ini C cos 3,1 T. Kemudian cos diturunkan jadi min sin. Jadi ini berubah jadi min 3,1 kuadrat D sin 3,1 T. Tahu ya ini kuadrat kenapa gitu ya. Kalau yang nggak tahu langsung angkat tangan langsung bilang ya. Kemudian kita akan masukkan kembali ya. Masukkan kembali ke PD-nya. Wah ini agak panjang, saya ke bawah sini deh. Masukkan kembali ke PD. PD-nya adalah MY double aksen ditambah KY sama dengan FP. Dan dalam hal ini PD kita adalah 4 kali Y double aksen ditambah K itu 36, 36Y sama dengan 61 cos 3,1 T. Oke, siap-siap yang panjang ini ya. Sama-sama lihat ya, tolong saya dibantu karena ada kemungkinan saya akan kepleset menghitung. 3,1 kuadrat C, kemudian cos 3,1 T, kemudian dikurangi 3,1 kuadrat D, sin 3,1 T. Itu kemudian ditambah dengan 36 kali Y. Y-nya adalah C ini ya, dapat dari sini, ini Y-nya saya pakai. C kali cos 3,1 T, kemudian ditambah D sin 3,1 T, sudah selesai. Kemudian yang kanan sama dengan 61 cos 3,1 T. Ini akan kita selesaikan. Di sini cuma ada cos ya di kanan, tapi tidak ada sin. Jadi saya tambah sendiri sin, tapi kalikan 0. Untuk membantu perhitungan saja sih sebenarnya. Kita akan hitung yang cos dulu ya. Ini yang cos. 1, 2, ini ya. Kemudian kita cocokkan dengan yang sebelah kanan. 4 dikalikan min 3,1 kuadrat C ditambah 36 kali C sama dengan yang kanan ya. Kanan itu ada 61. Oke. Saya pakai kalkulator, 3,1 itu 9,6. 9,61 tepatnya. Kemudian dikalikan 4. Kemudian ditambah 36, C-nya saya keluarkan ya. Ini adalah 61. Jadi C itu adalah 61 dibagi ini ya, semua saya total gitu, itu 74,44. Jadi itu adalah 0,82. Oke, itu adalah C. Jadi kita sudah punya C, sekarang kita mau cari D ya. Saya ganti warna hijau. Ini D-nya 1, 2, dicocokkan harus sama dengan 0. Jadi min 3, bukan min 3, harus dikalikan 4 ya. 4 kali min 3,1 kuadrat D, selesai, kemudian ditambah 36D, itu sama dengan 0. Jadi langsung kelihatan ya, ini D-nya sama dengan 0, tidak perlu dihitung lagi. Oke, kita sudah punya solusi partikular sekarang. Kita masukkan C dan D ke sini ya. Solusi partikularnya YP itu adalah C, ini ya, C-nya saya masukkan 0,82, kemudian dikalikan dengan cos 3,1 T. Ditambah sin, tapi karena D-nya 0, jadi sin-nya tidak ada ya. Nah, seperti biasa, kalau YP sudah ketemu, maka solusi umumnya Y itu adalah Y homogen ditambah Y partikular. Ini adalah apa ya, homogen yang tadi di atas ya. Masih ingat enggak? Atau kalian lihat catatan masing-masing aja ya. Jadi ini adalah A cos 3T ditambah B sin 3T. Ini kan tadi Y homogennya ya. Kemudian ditambah dengan YP. Itu adalah 0,82 cos 3,1 T. Kita sudah hampir selesai, tapi ini baru persamaan umum. Nah, ini baru PUPD. Kalau diberi nilai awal, maka kita masukkan nilai awalnya itu ya. Persamaan awalnya itu akan diberi kecepatan awal dan posisi awal. Jadi kita butuh kecepatan. Jadi kita butuh V. V itu berarti turunan dari Y ya. Kita turunkan dulu. Jadi ini min 3A sin 3T.
Kemudian ditambah 3B cos 3T. Kemudian dikurangi 0,82 dikalikan 3,1 ya. Jadi minus 2,542. Kenapa minus? Karena turunan dari cos itu adalah min sin. Gitu kan? 3,1 T. Oke. Sekarang kita mau masukkan nilai-nilainya ini. Ketika T sama dengan 0, maka ini ya. T sama dengan 0, maka saya masukkan di Y. Jadi persamaan Y-nya kan yang ini. Ini kan. Y sama dengan A cos 0 ya. Cos 0 ya. Cos 3 kali 0 itu adalah cos 0 ditambah kemudian B sin 0. Kemudian ditambah 0,82 cos 0. Cos 0 adalah 1, sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Jadi Y diketahui nilainya tadi adalah 0 ya. Titik keseimbangan. Jadi 0, kemudian ini A kali 1, terus ditambah 0,82 kali 1. Jadi A itu adalah minus 0,82. Kemudian kita masukkan juga V-nya ya. Jadi V itu sama dengan min 3A dikalikan sin 0, kemudian ditambah 3B kali cos 0, dikurangi 2,542 kali sin 0. Ini 0, ini 0. Yang ini 1. Berarti V kita masukkan. V-nya tadi diketahui juga 0 ya, dari kondisi diam. V-nya 0, kemudian ini 0, kemudian kita cuma pakai ini aja ya. Yang tengah, yang samping-samping itu sudah habis semua. Jadi ini 3B kali 1. Maka B itu adalah 0. Nah, kalau begitu kita sekarang punya penyelesaian khusus. Jadi PKPD gitu kan. Ini adalah Y sama dengan A cos 3T. Hanya saya masukkan min 0,82 cos 3T ya. Kemudian ditambah B sin 3T, B-nya itu 0, berarti tidak perlu dimasukkan. Kemudian 0,82 cos 3,1T. Oke. Kalau mau disederhanakan lagi boleh sih, jadi 0,82-nya dikeluarkan. Tapi itu tidak harus lah ya, karena bedanya cuma sedikit. Jadi tempatnya juga mepet, jadi saya pikir ya udah itu aja sudah cukup. Itu adalah persamaan yang diminta. Nah, kalau ditanya persamaannya ini bentuknya seperti apa, ini gelombang yang naik turunnya sangat sedikit ya, karena dilihat dari omeganya itu. Cos 3T dan cos 3,1T, ini kan nilainya hampir sama. Jadi gelombangnya itu bisa dibilang cuma gini. Gini. Tidak kelihatan amplitudonya. Gitu ya. Walaupun nanti dikalikan dengan 0,8, tapi karena itu angkanya itu cos 3T dan cos 3,1T memang sangat dekat, jadi ya tetap amplitudonya tidak akan banyak gitu.